Halo, ketemu lagi di channel Sylvia. Gimana kabarnya buat teman-teman? Semoga kalian baik-baik aja ya. Natal udah lewat, bentar lagi tahun baru, musim hujan juga gitu. Mendingan stay safe aja dia di rumah ya, jangan kemana-mana. Karena biasanya kalau penghujung waktu itu pergantian tahun suka ada kayak musibah gitu kan. Lebih kita di rumah aja deh berdoa gitu kan, kumpul sama keluarga. Atau mungkin nanti tahun baru mau nonton timnas, ya final. Semoga Indonesia menang ya. Dan terima kasih untuk yang buat yang udah nonton, yang udah like, yang udah komen. Pokoknya aku terima kasih banget untuk yang udah komen di IG atau di TikTok atau di sini gitu. Terus kalau aku nggak balas aku minta maaf gitu kan. Mudah-mudahan sih aku baca terus aku inget gitu. Tapi kadang aku suka lupa, udah baca suka lupa gitu. Ada requestan apa gitu. Tapi kalau aku baca, aku search sama requestannya, pasti aku bikin gitu. Tapi sekali lagi aku mohon maaf, aku di channel aku yang ini gitu, aku nggak bikin challenge yang agak-agak ekstrim atau agak-agak gimana gitu ya. Jadi di sini aku yang simpel-simpel aja gitu kan. Kalau misalkan memang aku baca yang komen di sini, kalau aku mau buat yang agak-agak ekstrim atau gimana gitu ya, mungkin aku bikinnya di channel sebelah ya, yang campur-campur gitu deh. Kalau di sini memang lebih ke siapa yang mau curhat boleh, siapa yang mau berbagi cerita boleh, atau mau nanya-nanya soal kecantikan atau make up boleh, walaupun aku nggak terlalu suka dandan ya, karena aku lebih ke simple aja gitu sini. Oke, jadi kali ini aku mau cerita tentang pengalaman hidup aku sekitar 10 tahun yang lalu lah, kurang lebih ya. Tapi di sini aku membedakannya apa ya? Aku cerita kan belum pernah nih pakai sapu tangan. Nah, aku di sini sekarang mau coba cerita menggunakan sapu tangan. Jadi kita mulai aja. Aku pakai dulu sapu tangannya. Aku pakai karena warnanya agak hitam-hitam, karena memang agak mistis ceritanya. Jadi aku yang kebetulan nggak punya juga sih sapu tangan warna hitam ya, nantilah aku cari. Jadi sekarang pakai yang seadanya, tapi aku cari yang warnanya agak gelap. Oke, jadi jatuh pada sapu tangan warna apa nih, yang abu ya. Oke, aku pakai dulu ya. Ini aku agak kenceng ya guys ngecatnya. Jadi kali ini aku mau coba cerita pengalaman aku pakai masker sapu tangan ya gitu. Karena sekarang juga musim hujan, aku nggak bisa kemana-mana juga, jadi udahlah aku di rumah dulu aja ya. Agak ngap juga sih, kenceng banget ya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu gitu kan, aku tinggal di Bogor kota gitu. Pada saat itu aku belum punya rumah gitu, dan aku mau beli rumah, tapi waktu itu rumahnya itu di perumahan daerah Bogor gitu kan, di perumahan ya yang lumayan inilah terkenal di daerah Bogor. Nah di sana itu kan bayar cicilan DP-nya itu kan bisa diangsur sampai 6 kali. Nah waktu itu aku bayar sampai 4 atau 5, aku lupa gitu. Cuman pas cicilan DP terakhir itu kan bulan besoknya bisa boleh ditempatin kan itu rumah gitu, setelah kita lunas cicilan DP-nya itu. Nah seminggu lagi aku udah rapi-rapi rumahnya. Seminggu lagi aku mau pindah, itu aku dimimpiin gitu di rumah yang mau aku tempatin itu, tepatnya gitu di belakang gitu, posisinya di tanah lebih ya, di dapur di luar itu kan ada tanah lebih gitu, jadi dia posisinya di luar, cuma di tembok gitu. Jadi seminggu lagi aku mau pindah, aku dimimpiin di rumah itu lagi di tembok belakang
itu ada perempuan rambutnya panjang ya, kalian tahu lah ya, perempuan rambutnya panjang pakai baju putih. Nah, aku tahu sih itu siapa gitu, cuman aku shock gitu, kaget kan. Ya ampun, seminggu lagi mau pindah tapi aku dimimpiin kayak gini, bayangin dong. Serem nggak sih? Tapi aku biasa aja sih, ya udahlah. Sampai akhirnya aku tuh nggak cerita sama siapa-siapa gitu, karena aku kan di sana dulu maksudnya tinggal berdua gitu, nggak ada cowoknya gitu kan, tinggal berdua, dan aku nggak berani cerita sama orang tua pun, aku nggak berani gitu, aku takut, jadi aku sembunyiin aja selama aku mimpi dan aku pindah ke rumah itu. Ya udah, aku biasa aja gitu, walaupun aku pas, jadi rumah aku tuh kan di hook gitu ya, jadi memang paling pojok. Jadi depan aku masih kosong, samping aku masih kosong, yang kiri, samping kanan ada satu orang, belakang aku masih tanah lah, tanah kosong gitu, belum dibangun gitu. Karena yang blok aku tempatin itu memang blok baru, kalau blok lamanya di depan gitu. Nah ya udah, jadi walaupun di rumah itu ada kayak apa gitu, ya udah aku telan aja sendiri gitu kan, siang-siang apa gitu kan, ya udahlah. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk pindah dari rumah itu gitu. Sudah kira-kira 4 tahunan aku tinggal di sana. Aku pindah sama orang tua, pindah ke daerah Bogor tapi kabupatennya ya. Aku pindah ke daerah kabupatennya di Bogor dan aku tinggalin rumah itu gitu. Aku kontrak gitu. Nah, pada saat aku udah pindah dari rumah itu sekitar setahun gitu, jadi ex aku, dia sempat ngomong gini setelah udah pindah dari rumah itu setahun. Dia bilang katanya, tahu nggak katanya apa? Aku bilang gitu kan, itu di dapur katanya kan ada kunti kayak gitu. Aku kan udah tahu dari awal juga, cuman aku nggak mau cerita gitu kan. Jadi pada saat dia bilang di dapur itu ada, aku langsung, oh berarti apa yang aku mimpiin sebelum pindah ke rumah itu, satu minggu sebelum pindah, memang ada. Dan ex aku itu dia bisa ngelihat gitu kan, dia cerita. Ya udah, aku bilang, aku langsung merinding kan. Memang aku ingat pada saat itu aku lagi nongkrong di dapur gitu kan. Aku kan dapurnya kayak nuansa alam gitu ya, jadi dapurnya di luar gitu kan. Emang waktu itu aku nongkrong sama dia berdua di situ, tiba-tiba dia ngomong gini, ini malam Jumat ya? Iya. Yaudah yuk kita masuk katanya gitu. Yaudah kita masuk. Padahal aku ngerti dan paham gitu apa yang dia lihat gitu. Cuman aku diam aja, aku bilang, karena aku di situ memang bener-bener kalau keseharian tuh lebih banyak berdua gitu, atau iya berdua lah. Karena faktor kerjaan ya. Nah, gitu. Udahlah gitu, aku tahu pas aku pindah dari situ dia cerita bla bla bla, aku udah ngerti dan aku bilang aku jujur, padahal aku udah tahu gitu di rumah itu ada itu. Bayangin dong 4 tahun. Tapi penglihatan aku pada saat aku dikasih mimpi di situ ada kunti itu gitu, itu mukanya nggak seperti yang kayak di film-film gitu. Jadi mukanya tuh memang, katanya sih versi kunti itu ada 2 ya, ada yang mukanya hancur, ada yang mukanya bagus. Nah yang di mimpi aku itu mukanya bagus, mulus gitu, bajunya juga bagus, nggak yang tepat kusem atau kotor gitu yang kayak di film-film, enggak, pokoknya cantik, cuman mukanya pucat putih gitu. Dan aku masih ingat sampai sekarang juga gitu. Down lah ya ceritanya. Tapi memang rumah itu alhamdulillah ya, ada aja rezeki, kerjaan banyak gitu. Alhamdulillah deh, pokoknya di rumah itu memang benar-benar berkah banget buat aku sama keluarga gitu kan. Bisa beli apapun yang kita mau gitu pada saat aku tinggal di situ. Karena aku tuh pindah dari rumah itu bukan karena aku takut ada itu ya, tapi ada karena sesuatu lah yang buat aku harus pindah dari Bogor kota Madia ke Bogor kabupaten. Nah aku tinggal sama orang tua aku, akhirnya
aku tinggal sama orang tua, aku sekitar 2 tahunan. Nah, aku pikir gak enak nih tinggal sama orang tua gitu kan, aku pengen misah gitu. Akhirnya aku beli tanah deket rumah ibu aku gitu, maksudnya deket rumah orang tua aku, cuman beda gang, beda RT lah gitu ya, cuman masih satu jalan, cuman beda RT gitu. Aku beli tanah di sana. Nah itu pun pas udah dibayar lunas gitu kan, dibayar lunas sekitar 2 bulanan lah, 2 atau 3 bulan aku lunasin gitu kan. Itu udah pas banget lunas, besoknya aku dimimpiin lagi gitu, jadi tanah yang aku beli itu di belakangnya tuh ada tembok, dan itu tembok golf ya, lapangan golf gitu. Di daerah aku kan ada golf. Di tembok itu pas tanah akunya ada kunti juga guys. Aku bingung dong, aku pikir kok setiap aku beli rumah atau tanah gitu kok selalu ada gitu kan. Aku sampai shock gitu, karena apa, kan baru lunas pembayaran, besoknya aku dimimpiin. Sampai aku cerita sama keluarga aku gitu kan. Aku berpikir gini, apa mungkin yang di Bogor sana ngikutin aku gitu kemana aku pergi. Karena modelnya tuh sama, jadi dia cantik gitu, nggak kotor, nggak kumel, cuman rambutnya panjang, mukanya pucat, pokoknya sama modelnya kayak gitu. Aku nggak tahu deh, nggak ngerti gitu ya. Aku masih kebayang sih mukanya. Nah ya udahlah gitu kan, aku pasrah aja deh. Cuman aku bingung aja gitu, kenapa setiap di tanah atau rumah tuh pasti selalu ada itu gitu. Ya udah, sampai akhirnya tanah itu dibangun, ya belum jadi 100% lah dibangun, dan kosong gitu, kosong selama 2 tahun gitu kan, karena ketunda corona juga kan. Nah kemarin tuh sempet ditempatin sama adik aku kan di sana. Nah adik aku tuh kayak buka usaha gitu kan di sana, Grab gitu. Dan alhamdulillah gitu, entah itu rumah kalau ditempatin sama orang gitu, siapapun itu ya, entah rezekinya jadi banyak atau gimana, aku nggak ngerti gitu. Cuman pas adik aku kan sebelumnya kontrak di sana sini gitu kan, rezekinya nggak kayak pas dia tinggal di situ gitu. Nah, pas dia tinggal di situ ya alhamdulillah rezekinya ada aja gitu. Aku nggak tahu gitu, sama, jadi ceritanya sama kayak di rumah aku yang di Bogor. Jadi ya gitu, pengalaman sebenarnya agak mistis ya, agak serem juga sih kalau menurut aku ya, karena 2 kali beli tanah atau rumah gitu kan, selalu dimimpiin seperti itu gitu. Aku nggak tahu apa ada yang pernah ngalamin hal kayak gini sama kayak aku atau enggak, aku nggak tahu gitu. Sampai rumah aku yang di Bogor kota itu aku kontrakin kan, udah hampir 6 tahun sekarang ya, jalan 6 tahunan ya. Itu dia betah dan nggak pindah-pindah gitu. Dia juga kayak kayak usaha gitu ya, punya usaha gitu, tapi usahanya di luar kota gitu, tapi dia tinggalnya di situ di rumah aku gitu. Dan dia betah, nggak pindah-pindah, entah kenapa gitu kan. Bahkan yang nempatin rumah aku itu dia niat banget mau beli rumah aku, cuman aku belum ada niat buat jual gitu kan. Jadi ya gitu cerita tentang sedikit mistis aku ya, yang berhubungan dengan rumah atau tanah gitu ya. Aku nggak tahu apa kalian pernah ngalamin kayak aku. Mungkin kalau kalian pernah ngalamin kayak aku, boleh komen di bawah cerita-cerita mistis apa gitu kan. Cuman ya aku kayak gitu. Cuman bisa kalian bayangin dong, kalau kalian mau beli rumah udah lunas pembayaran, terus tiba-tiba kalian besoknya mau pindah, udah siap-siap, tiba-tiba dimimpiin kayak gitu kan. Walaupun awalnya serem, tapi pas nempatin di rumah itu sih enggak gitu, cuma enak aja. Cuman ya
ada sedikit agak keributan atau apa gitu, suara-suara sih ya wajar ya, asal jangan nampakin aja gitu kan. Jadi kayak gitu. Kalau menurut aku ini mistis ya. Kalau menurut kalian aku nggak tahu deh. Tapi aku di sini berusaha untuk cerita aja apa yang aku alami gitu kan, selama aku hidup gitu kan, tentang mistis ini. Sebenarnya banyak sih cerita mistis aku, cuman aku di sini cuman cerita yang inti dari kehidupan aku yang nggak berhubungan dengan apapun ya. Jadi ini memang pure gitu, pengalaman aku gitu, pengalaman kayak gitu ya. Katanya sih kalau misalnya ada kayak gitunya, kalau yang serem gitu kan, mukanya serem atau apa bajunya kayak kotor gitu, itu biasanya katanya ngeganggu ya, jahil gitu ya. Tapi kalau yang enggak kok apa namanya bersih gitu, dia enggak gitu, katanya sih dia bisa bawa rezeki gitu ya. Kalau ada yang kayak gitu-gitu, aku pernah dengar sih dari orang-orang lah yang mungkin yang pernah ngalamin atau gimana, cuman katanya sih gitu, ada yang jahil, ada yang bawa rezeki, ada yang ditempatin sakit-sakitan melulu gitu yang punya rumahnya itu. Tapi kalau aku yang ngerasain tuh kayak gitu ya, alhamdulillah rezeki ada aja, maksudnya rezekinya ada aja gitu, nggak pernah kosong gitu, alhamdulillah banget. Jadi ini benar-benar pengalaman mistis aku gitu kan. Gimana pengalaman mistis kalian? Apa kalian pernah ngalamin kayak aku juga? Kalau pernah ngalamin ya. Cerita aku kali ini tentang pribadi aku, tentang mistis dalam kehidupan aku. Sampai sini dulu. Semoga bisa menginspirasi kalian gitu, yang mungkin kalian nggak tahu jadi tahu. Kalau yang mau tanya-tanya boleh di bawah, insya Allah aku jawab ya. Oke, terima kasih yang udah komen, yang udah like, yang udah nonton video aku. Terima kasih banyak. Selamat tahun baru ya. Semoga tahun 2022 bisa membuat kalian lebih sukses lagi. Dan terima kasih. Bye.